أكتب الأصوات أقرأ أستشف المفردات وأرى همس المعاني. Atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya, yang tidak ada manfaatnya. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. Hati-hati. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan peningkatan iman plus amal soleh kita. Jelas? Jadi kalaupun misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dengan pertanyaan itu ada jawaban yang bisa meningkatkan iman dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Jadi jangan pernah untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya hubungannya nggak ada dengan amal soleh kita. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini nih. Ya, selama kami di luar nggak pernah kami saksikan begini. Ya, saya amati seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di awam. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka? Gitu kan? Itu saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awam, nggak ada hubungannya. Emang apa hubungannya dengan antum? Kalau orang tua beliau ada di surga atau di tempat selainnya? Apakah ada kaitan dengan Anda? Apa bisa meningkatkan iman Anda? Kan tidak ada. Apa bisa meningkatkan amal soleh Anda? Kan tidak ada. Jadi ini sebetulnya perdebatan sudah lama di kalangan para ulama. Karena ada satu kitab hadis di hadis Muslim menyebutkan beliau termasuk di tempat yang tertentu. Di hadis lain disebutkan beliau di kalangan ahli fatwa. Didiskusikanlah oleh para ulama untuk beristinbat ahkam saja, bukan untuk menentukan ada di mana. Untuk meraih kesimpulan hukum. Dan itu tidak ditampilkan di awam, sehingga tidak menjadi perdebatan-perdebatan yang nggak ada korelasinya dengan peningkatan amal. Ya, kalaupun misalnya bukan di surga atau di tempat lain, maka sudahlah cukup bagi kita untuk mengetahui, selesai. Kalau beliau ahli fatwa kemudian ada di surga, ya sudah selesai juga, nggak ada hubungan dengan kita. Jadi jangan sampai antum karena hanya ingin begini, hanya ingin begitu, memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya nggak ada korelasinya dengan peningkatan amalan kita. Ya, jelas sampai sini ya. Dan saya pun kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab ke pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Saya cuma cukupkan wallahu taala alam. Allah yang lebih tahu dengan keadaannya. Ya, dan antum juga harus berpikir bahwa ya, mohon maaf, Anda punya orang tua. Orang tua Anda mungkin pernah punya masalah misalnya kan? Masalah yang cukup fatal. Kemudian ada orang-orang membicarakan orang tua Anda di hadapan Anda. Dan dibahas itu, penyimpang, orang tuanya begini, orang tua antum begini. Bagaimana perasaan Anda selaku anaknya? Ikrimah punya bapak namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu musuh luar biasa kepada Nabi. Banyak sekali pertentangan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak pernah mengungkit Abu Jahal di hadapan Ikrimah. Sekarang Anda ingin membahas orang tua Nabi yang Anda hukumi begini, yang disebut orang tuanya Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Rasulullah ketika Anda sebutkan itu? Jadi kadang-kadang harus ada adab dalam kita membahas sesuatu yang tidak penting, sudah tinggalkan, cukupkan. Apalagi yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkaranya. Adapun lisan dia mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, itu ada bahasan-bahasan lain yang lebih khusus yang tidak seharusnya kita bahas dengan lebih dalam. Jelas sampai sini? Baik. Apalagi mohon maaf, saya tekankan ya, jangan sampai juga ada orang-orang datang ke majlis ilmu hanya sekedar ingin menguji ustadznya. Ini ustadznya aliran mana nih? Ini ingin tahu kemana nih? Maka diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji saja. Oh, kalau jawabannya begini, ini berarti bagian dari ustadz kita. Kalau begini bukan ustadz kita. Ya kalau antum merasa bukan ustadz antum salah masuk pengajian. Udah selesai, ngapain cuma untuk menguji saja? Itu salah, itu fatal itu. Ya, kata Imam An-Nawawi, tidak akan mendapatkan berkah seseorang yang cuma datang untuk mendebat orang lain atau cuma menguji, nggak akan masuk ilmunya. Bahkan sudah datang pun ke majelis ilmu, nggak akan masuk, sudah ada antipati duluan, nggak akan masuk itu. Ya, saya sarankan belajarlah dengan ustadz manapun, sepanjang ada kebaikan di dalamnya. Jangan cukupkan dengan saya. Dan lihat dari manapun silakan. Ya, dan jangan berlebihan dalam menilai sesuatu, khawatirnya malah ilmu tidak bisa masuk ke dalam diri kita.
Saya sarankan termasuk dari TV-TV, Akhyar TV, Ihsan TV, Roja TV, Wisol TV dan sebagainya, ambil manfaatnya. Jika ada yang tidak baik, tinggalkan dan jangan saling mencela dalam keburukan. Paham? Barakallahu fikum. Ustadz, di mana orang tua Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya. Nah, antum pelajari. Antum baca tuh kitab-kitab. Jadi kadangkala ada orang yang memang kepingin tahu pendapatnya Ustadz ini di mana orang tua Nabi Muhammad SAW. Para jamaah, antum melihat, kita itu tidak mengetahui tentang orang tua Rasul SAW kecuali Nabi menjelaskan kepada kita. Itu tentang sesuatu yang gaib. Di mana orang tua Rasul SAW. Terus kau bertanya ini, apa maksudnya? Apakah kalau orang tua Nabi di surga umpamanya, dan kita harapkan itu, kita ingin hal itu, lalu engkau akan mendoakan buat orang tua Nabi Muhammad SAW? Atau sebaliknya, kalau orang tua Nabi ternyata tidak di surga, apa yang kau dapat ilmu apa sih? Maka para jamaah, kalau bertanya, tanyalah sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Kalau sesuatu yang ada manfaatnya malah menimbulkan polemik, ribut. Kalau kita lihat memang para ulama terjadi khilaf. Apakah orang tua Nabi Muhammad di surga atau di surga? Itu sudah dibahas oleh ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam An-Nawawi sudah mengkaji hal itu. Al-Imam As-Suyuti berpendapat mereka di surga, Al-Imam An-Nawawi berpendapat hadisnya jelas mereka di neraka. Itu sudah dibahas oleh ulama. Dan kita apa maksudnya bertanya seperti itu? Maka kadangkala ada orang-orang yang salah niat datang kajian. Kemudian dia menanyakan, "Ana mau tanya nih Ustaz nih, sama siapa?" Para jamaah, bapaknya Nabi Ibrahim di mana? Di neraka. Istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh di mana? Di neraka. Anaknya Nabi Nuh di mana? Di neraka. Maka wallahu a'lam. Kalau secara ilmu udah dibahas oleh para ulama masalah itu, tapi yang kita sebagai seorang muslim, udahlah, antum mau kalau abah antum dibicarakan, bapak antum tuh, bapak inti mati kafir kan, neraka tuh bapak inti, mau antum yang kayak gitu? Walaupun kita tahu umpamanya, kita nggak mau, dan kita menyakitin hati dia sebenarnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menegur Khansa. Khansa itu menangisi keluarganya yang mati dalam kondisi kafir. Mereka berjuang ya. Mereka ya ketika masih masa jahiliyah, Umar pernah menegurnya, engkau menangisi mereka, padahal mereka itu ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Kata Khansa, iya, ana sekarang menangisi mereka karena ana kesian mereka jadi penghuni neraka. Maka para jamaah, pembahasan tentang orang tua Rasul SAW tidak perlu dibahas. Antum belajar tuh sholat antum udah bener apa belum? Antum tahu nggak sama anak-anak Rasul SAW? Antum berapa kali selawat buat Nabi Muhammad SAW? Tentang tauhid, tentang keimanan, itu yang dipelajari dan itu yang ditanyakan. Antum aja nulis di sini SAW. Dikatakan orang yang pertama kali nulis sol'am, bahasa Arabnya SAW itu sol'am. Itu langsung buntung tangan. Karena dia tidak bersolawat kepada Rasul SAW. Lalu dia mengatakan, anak cinta sama Rasul SAW. Kadzdzab. Orang yang cinta kepada Rasul SAW, ketika dia tulis nama Muhammad, dia akan tulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang akan dia dapat di timbangan kebaikan dia. Kenapa yang lainnya tidak dia singkat? Bismillah, Ustadz nggak disingkat, di mana nggak disingkat, orang nggak disingkat, tua nggak disingkat, Nabi nggak disingkat, mohon nggak disingkat, penjelasan tidak dia singkat, sampai doa buat Rasul SAW dia singkat. SAW. Maka jamaah, tolonglah kita sebagai tulabul ilmi, antum akan dihisab tentang pertanyaan ini. Yang nulis nih,
akan dapat dari Isa. Betul, hati-hati. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya. Gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja.